Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan berkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan rotib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu mari kita kembali kaji kitabnya yang punya dan bawa. Dibuka halaman 51. Halaman 51 baris ketiga ya. Ya kemarin sebenarnya mau udah dibaca tapi belum dijelaskan. Jadi dari barisan ketiga tepatnya wahala ya. Mari kita baca sama-sama. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halal jan halal ma'al mahramiyati serta mahram awil jinsiyati atau sejenis. Halaman 51 baris ketiga dari atas. Halaman 51 baris ketiga dari atas. Awis sogiri atawa anuletik allazi la yushtaha anun tadipika hayang nazru ma'ada ma baina surrati ningali barang
selian antara bujal warukbati yang tuhur iza kana tatkala aya ningali bigeri syahwatin anta kalawan sawat illa sabiyin. Sebenarnya mah sobian yang pas mah ya, tapi nggak apa-apa dah. Angin budak lalaki asabiyatin atawa budak awewe dunasin tamyizi sah andapan tahun hidung fayahillu maka halal nazruhu ya nazruhu ningalina ma'adal farjil unsa selian farji awewe li gairi ummiha kalian ibuna wa yahrumu yang aram an-nadru ningali bil istihqari kelawan minang-minang hina ilal muslimi kajalma Islam. Yes, sebenarnya eta terjemah atau lugat Sundana. Nah, sekarang insyaallah terjemah atau lugat Indonesianya juga penjelasannya. Namun sebelumnya mengingatkan bahwa minggu besok ya, Ahad, kita udah masuk tahun baru Mas Hijriah. Tahun berapa? Ya. Iya, 1 Muharram ya. Iya. Nah, ini ya. Ada momen khusus untuk di akhir atau di awal tahun Hijriah ya. Makanya ada beberapa amalannya. Ya, adapun masalah pertama kali ada dan siapa pencetusnya itu malah terlalu lama bahasanya. Jadi ini langsung aja poin kepada amalan-amalannya ya. Nah, diantaranya untuk akhir tahun berarti hari Sabtunya ya, itu membaca doa akhir tahun. Dibacanya habis sholat asar, yang sekurang-kurangnya sebelum maghrib, atau dari Isya malam Sabtu, dari maghrib malam Sabtu juga bagus. Jadi dibacanya 5 kali. Iya. Nah, itu keuntungannya insya Allah kalau kita baca doa akhir tahun
Ya, itu kalau kedengeran, kalau tahu setan itu ngomong. Yang artinya gini nih ya. Kata setan. Duh, kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda selama setahun. Jadi itu kalau tahu, kalau kedengaran itu setan ngomong. Begitu ketika kita baca doa akhir tahun. Ya. Ini yang belum punya ini lembaran itu. Nah, kenapa itu tadi ya? Setan yang selama kurang lebih setahun itu sudah berupaya ya untuk menggoda, untuk menyesatkan, karena memang itu mah isi misi utama setan. Tapi dengan kita baca doa akhir tahun, insya Allah itu semuanya hapus. Makanya setan itu berkata begitu. Ya, kesusahan dan sia-sialah pekerjaanku selama setahun ya. Itu untuk doa akhir tahunnya dibaca hari Sabtu habis sholat asar ya, atau sekurang-kurangnya sebelum maghrib. Bagusnya dari maghribnya malam Sabtu, itu aja. Nah, terus yang kedua, di situ ada ya, tinggal baca aja ya nanti ya. Di situ ada, tinggal baca aja lah. Bacanya 3 kali. Ya. Ya kalau memang dari malam Sabtu mas sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi bagusnya 3 kali ya. Nah, yang kedua, membaca doa awal tahun. Nah, ini dibacanya kapan? Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar. Ya pokoknya sekurang-kurangnya maghrib ya. Jangan lewatkan nih, ini setahun sekali. Serakah sedikit nggak apa-apa ya. Karena keuntungannya nih, kalau orang baca doa awal tahun itu insya Allah aman. Ini juga sama ya, setan berkata nih, kalau tahu mah, kalau ngerti mah, kalau kedengeran nih, kata setan gini, telah aman dan lepas ia dari genggamanku untuk setahun ke depan, karena Allah mewakilkan 2 malaikat untuk menjaga. Jadi ini dengan baca doa awal tahun kita udah punya bodyguard gitu ya. Ya sehingga setan aja tuh udah putus asa, udah pesimis, nggak bisa dah ini mah, karena ya di mana dan kapan juga, kemana juga selalu dikawal sama 2 malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lewatkan deh ya. Nah kemudian situ baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum ya, dan seterusnya ya. Apal kursi juga ayat kursi malah. Ya. Tapi setiap kali baca pakai bismillah berapa kali? 360 kali. Ada. Banyak amat ya. Udah baca aja lah ya. Iya pokoknya kalau nggak habis sehari mah tuh 2 hari gitu aja. Nah itu ya. Makanya nih wayanya tuh hari itu mah kita jangan ngobrol, daripada ngobrol mah mendingan baca ayat kursi aja. Kita di mobil umpamanya nih ya. Iya mau kemana gitu. Udah baca aja. Saya juga kadang-kadang suka baca di motor gitu ya. Kalau lagi naik mobil mah
naik di mobil gitu. Ya bagaimana ininya? Jadi benar-benar dimanfaatkan gitu. Itu 360 ya dengan bismillahnya. Jadi jelas setiap kali baca Ayatul Kursi baca bismillah. Nah, habis itu baru doanya tuh di situ ada ya. Doanya tuh. Yang di situ yang artinya Allahumma ya Allah ya muhawilal ahwal, Zat yang maha merubah segala keadaan, awil robalah hali keadaanku il asanil ahwal pada keadaan yang lebih baik, bihaulika tentunya dengan daya engkau wa kuwatika dan kekuatan engkau, ya aziz wahai Zat yang maha perkasa, ya muta'al wahai Zat yang maha luar. Ya, baca 3 kali itu doanya. Nah itu aja ya. Ya sebenarnya mah kalau mau mah ya di akhir tahun puasa, di awal tahun puasa 2 hari tuh ya. Iya berarti kalau mau ya, bukannya nggak kuat. Jadi Sabtu puasa, Minggu puasa. Ya niatnya udah aja, niat saya puasa bulan Zulhijjah hari Sabtunya atau akhir tahun gitu ya. Iya hari Ahadnya niat puasa awal tahun gitu. Nah itu keuntungannya insya Allah kalau orang puasa 2 hari itu akhir dan awal tahun itu insya Allah dia sungguh sudah menutup tahun yang lalu dengan puasa. Begitu juga membuka ya tahun baru dengan puasa juga. Bahkan insya Allah itu Allah jadikan kiparat atau penghapus dosa keburukan 50 tahun. Tuh ya, kalau puasa akhir dan awal tahun. Nah, kemudian kalau memang bisa, kali ini mah bisa ya. Sebab mau juga kalau nggak bisa mah tetap aja. Tulis bismillah. Bismillah. Ini mah di tahun barunya ya. Mau maghrib, mau isya, mau malam, mau subuh, pokoknya mah yang penting mah tanggal 1 tuh. Nulis bismillah. Berapa? Iya, 313 ya. 313. Ini kalau yang nggak bisa Pak, boro-boro beres ya. Nulis juga malas sudah. Ini kalau mau ya, kalau bisa nih. Insya Allah keuntungannya kalau tulisan itu dibawa kemana-mana nih ya, kemana dan dimanapun dibawa-bawa aja itu tulisan itu tidak akan terkena sesuatu keburukan dan yang tidak disukai baik bagi dirinya maupun keluarganya selama bukannya setahun lagi itu seumur hidup insya Allah. Itu ya. Jadi selagi itu tulisan itu ada dibawa-bawa, insya Allah bakal dihindarkan dari keburukan dan hal-hal yang tidak disukai baik bagi dirinya maupun keluarganya ya. Dan yang terpenting nih, di akhir dan awal tahun mah adalah pastinya muhasabah ya. Apa itu muhasabah? Kalau bahasa kitanya mah, kalau bahasa inteleknya mah introspeksi. Introspeksi. Kalau bahasa kitanya apa sih? Ngoreksi gitu ya. Jadi ini benar-benar diri ini dipikirin. Kira-kira nih kita selama tahun ini nih
Banyakan kebaikan apa keburukan gitu ya. Ya kalau memang banyakan kebaikan, alhamdulillah tingkatkan ya. Ya. Kalau banyakkan keburukan, yaitu harus rubah untuk tahun kedepannya ya. Nah karena ini Sayyidina Ali berkata gini nih ya. Ini langsung aja terjemahannya lah. Siapa orang yang harinya, hari ini nih khususnya ya, atau bulan ini atau tahun ini, itu lebih baik dari kemarin, itu untung tuh. Makanya kalau tahun berikutnya lebih baik daripada tahun ini nih ya, itu untung. Ya kayak hari ini lebih baik dari kemarin, itu untung. Hanya itu yang untung. Sedangkan kalau sama, kemarin begitu, sekarang begitu, besok begitu, sama aja ya, nggak ada peningkatan, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Nah itu dia rugi, ya rugi. Ya orang nggak ada yang mau rugi ya, semua juga. Bahkan kalau lebih jelek nih, pokoknya tahun besok lebih jelek dari sekarang, hari ini lebih jelek dari kemarin, pekan ini lebih jelek dari kemarin, bulan ini lebih jelek dari kemarin. Nah itu mah naudzubillah bukannya rugi lagi, tapi terkutuk. Makanya itu perlu ya muhasabah, introspeksi. Ya bahkan kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang terjemahannya juga nih ya, hisablah tadi. Jadi pikirin nih, diri kalian sebelum kalian nanti dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum nanti ditimbang, karena itu lebih mudah bagi kalian di dalam menghisab. Jadi ini mumpung sekarang kita masih hidup ya, kita hisab, kita pikirin nih tadilah caranya. Ya untuk amal juga nih kita ukur nih. Tadi caranya ya, kalau memang banyakkan kejelekan, rubah dengan kebaikan. Kalau banyakkan kebaikan, tingkatkan gitu ya. Nah, sebab nanti mah di akhirat boro-boro udah gak ada kesempatan. Gitu ya. Makanya jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ya. Di dalam surat Al-Hasyr ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok tuh ya. Kira-kira kita nih buat bekal hari esok, maksudnya dari kiamat nanti ya. Apa nih tadi? Apakah kebaikan, apa keburukan? Nah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah meneliti nih, bakalan Allah menghisap nih, mengetahui ya, terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Sekecil apapun itu nggak bakal luput. Makanya di dalam ayat bagaimana famayyamal misqala dzarratin khairan yarah ya, wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apa yang dikerjakan nih berupa kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Sebaliknya keburukan juga sama. Ya. Itu nggak bakal luput. Dan di sono mah di akhirat mah
nggak ada istilah kata-kata ACC dengan uang gitu ya, nggak bisa. Nah mungkin itu aja sekedar peringatan atau pemberitahuan mengenai akhir dan awal tahun yang harus kita persiapkan dari sekarang. Nah selanjutnya kita kembali kepada kajian ya. Kajian kita masih tentang maksiat-maksiat yang berhubungan dengan mata. Udah 3 kali ya ini nih. Ya satu pasal 3 kali ngaji udah nih. Ya ingat, yang namanya maksiat itu dosa. Kalau dosa disiksa. Kalau disiksa di mana? Di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, tapi di sini tentang rambu-rambu di dalam melihat ya, sebab melihat ini ada yang haram sebagaimana kajian yang lalu ya, beberapa hal tuh. Ada yang halal juga. Halal itu boleh, enggak dosa berarti. Nah, khususnya nih sebagaimana tadi dikatakan wahala ya. Lihat lagi kitabnya, bari didengerin. Wahala dan halal ma'al mahromiyati beserta mahrom. Ingat, mahrom itu orang yang enggak batal wudu dan enggak boleh ditika ya. Paham? Jadi mahram-mahram itu yang haram ditika, nggak boleh nikah tuh, nggak sah. Dan wudu juga nggak batal. Ya, kecuali kalau mahramnya yang sementara, itu mah tetap ngebatalin wudu, seperti ipar ya, ipar tuh, atau bibi paman dari suami, kalau ibu mah gitu tuh. Itu mah batal tetap. Nah itu mah mahramnya juga karena memang selama ibu masih akur dengan suami ya. Sebab kalau masih rumah tangga lah, masih sah ya. Sebab kalau umpamanya ibu sudah berpisah sama suami, umpama nih baik karena meninggal ataupun cerai, boleh nikah sama ipar, sama pamannya suami gitu, boleh gitu ya. Itu mahram. Dan atau beserta yang sejenis, maksudnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama, buat tinggal bencong, bingung tuh kemana tuh. Nah, al-sogir atau begitu juga anak kecil. Nih, ya tentunya anak kecil di sini bahasanya al-laji la yustaha, yang belum istilahnya syahwat ya. Jadi kita ya kalau melihat juga nggak demen gitu, enggak. Nah, ini bukan patokannya, bukan istilahnya udah balik belum ya, syahwat. Jadi walaupun umurnya baru 10 tahun, kalau udah syahwat mah itu namanya udah nggak boleh. Nah, halal apa tadi? Yaitu nazru ma'adama baina surati, melihat anggota yang ada di anggota yang selain ada di antara pusar dan lutut tuh. Jadi itu walaupun umpamanya ngelihat selain daripada pusar dan lutut, umpamanya lebih dari itu ya. Kalau memang tadi mahram, sejenis, dan anak kecil yang belum ya didemenin, itu mah halal. Enggak haram, enggak dosa. Gitu. Ya. Nah tentunya iza kana tuh.
ketika ngelihatnya bigori sawatin. Kalau tanpa sawat. Jadi halal juga nih. Kalau tanpa sahwat ya. Kalau sahwat mah nih, walaupun itu mahram, sejenis atau anak kecil, ya itu tetap haram melihat anggota yang ada daripada selain lutut dan pusar, itu aja ya. Tetap walaupun itu juga haram kalau memang sawat mah. Kemudian illa sobiin atau sobian ya, kecuali anak kecil laki-laki, al sobiatin ataupun anak kecil perempuan. Nah, tapi dunasini tamyiz yang usianya di bawah usia tamyiz, maka fayahilu itu mahalal najruhu ngelihatnya ma ada parjil unsa, itu pun selain daripada parji anak kecil perempuan ligari ummiha bagi selain ibunya. Jadi walaupun syahwat juga nih ya, kalau memang itu anak kecil ataupun anak kecil laki atau anak kecil perempuan yang usianya di bawah tamyiz. Di bawah tamyiz itu di bawah 7 tahun ya. Di bawah umur 7 tahun ya. Nah, itu mah halal ngelihat antara pusar dengan lutut juga. Halal tuh mah. Ya. Gitu ya. Halal tuh mah. Tapi tetap parjinya mah, kalau parjinya mah haram tetap. Iya. Makanya jangan, anak kecil ini jangan. Kalau ngelihat parjinya mah, tahu parji? Ya. Parji itu kemaluan, ibu, nek, ide. Iya. Pan ada istilah kubul, ada istilah parji, ada kemaluan. Itu juga itu. Ya takut parji apa parji ya? Ntar parjo lagi ya. Jadi kalau parji tetap haram. Nah, kecuali kalau bagi ibunya nih yang ngurusin itu, makan ibunya suka mandiin ya, emaknya. Iya, suka mandiin anaknya tuh. Kan anaknya yang di bawah tamyiz belum bisa mandi kan? Dipandiin, dicebokin kan otomatis. Ngeliat ya, megang ya. Itu mah enggak apa-apa. Tapi bagi ibunya. Kalau bagi yang lain mah tetap tadi hukumnya haram. Jadi kesimpulan gini nih. Ya. Halal ngelihat mahram atau yang sejenis atau anak kecil yang belum didemenin ngelihat ya selain daripada pusar dan lutut. Berarti dari sini dari dengkul ke bawah boleh, dari pusar ke atas boleh, gitu maksudnya. Itu ya. Perhatikan. Nah, itu pun kalau nggak ada syahwat. Kalau ada syahwat mah merangsang bahasanya. Walaupun mas sendiri juga tetap nggak boleh, haram. Ya, makanya jangan mentang-mentang anak, dia di rumah umpamanya pakai BH doang. Jangan ya. Ya kan banyak ceritanya anak ini yang sama emaknya ya. Jangan tetap. Tuh. Nah ya, jadi kalau ada syahwat tetap haram ya. Nah, kecuali nih, walaupun ada syahwat juga, itu boleh kalau memang
anaknya masih kecil ataupun baik laki-laki maupun perempuan tapi usianya di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun seperti 6 tahun, 5 tahun atau ke bawahnya lah. Iya, itu mah halal. Halal juga, hanya yang dilihat itu selain kemaluan. Kalau kemaluannya mah tetap haram lagi. Makanya itu ya, anak kita baik laki-laki perempuan itu wayanya jangan diumbar begitu aja mentang-mentang anak kecil. Oh, telanjangan, jangan. Ya bagusnya mah tetap itu dari kecil juga dipakein ininya atau di bawah dengkul ya, di atas pusar itu supaya ketutupan itu. Tuh. Jadi tetap kalau memang parginya mah walaupun tuh anak kecil, walaupun enggak syahwat ya. Ya, itu haram. Kecuali bagi ibunya atau bapaknya. Ya, karena dia tadi perlu ngurusin, mandiin, nyebokin segala apa, itu mah enggak masalah. Jadi halal ya. Ingat, kalau halal mah enggak dosa. Tuh, nah ini harus tahu nih rambu-rambu ini di dalam rumah tangga pasti ada ya. Tuh. Nah, ibu dikiaskan sama dengan nenek ya. Seperti kan ada nih orang anak udah gede tapi ngurusin cucu ya, sama itu. Jadi kalau nenek itu ngurusin cucunya, nyebokin segala apa, nggak apa-apa. Tapi kalau wudu mah tetap batal. Kalau punya wudu ya, umpamanya megang itunya batal. Yang lelaki mah keruan, yang perempuan juga batal. Punya wudu nih, kemudian bukan lagi nyebokin, ini mah cuma megang itunya itu cucu ya atau anak nih ya yang masih kecil. Itu kalau pakai bagian dalam nih itu batal wudu yang megangnya. Batal ya? Ya batal. Iya, ini yang megangnya batal. Ya punya sendiri juga batal. Iya. Punya wudu nyabak punya sendiri. Kan punya sendiri kan ya? Batal. Itu juga kalau pakai bagian dalam nih dan nggak ada lapisan. Bagaimana kalau pakai bagian luar nih, pakai belakangnya garuk ya? Iya. Ataupun ada lapisannya, gatel. Enggak batal. Itu kudu tahu ya. Iya. Ada penghalangnya gitu. Jadi kalau nggak ada penghalangnya mah walaupun punya sendiri batal ya, wudu. Itu. Kalau pakai bagian dalam. Kalau bagian luar mah nggak apa-apa. Ukuran dalam enggaknya gimana? Yang ngebatalin tinggal kita tempelin aja tangan tuh dua. Tempelin, rapetin. Mana-mana tuh yang ketutupan itu dalam. Kalau yang ketutupan luar. Makanya kalau bagian belakang mah termasuk ujung enggak, samping enggak, gitu aja. Jelas ya? Paham? Ya udah, paham cukup. Mudah-mudahan manfaat ya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radal an ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fad'u ilaina inda hajatana ila tansamir rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma asil maqasidana fitini adinal akhir wa balikul khair sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillahi rabbil alamin.